Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan khairal anami mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihi mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lisa'il fi maskanin ayah jannatan yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum kulu min rizqi rabbikum baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minal mu'minin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbah man lam yashkurin nas lam yashkurin nas. Yang kita hormati hadirin karamin wa muhtaramin, para jamaah pengajian Ahad Putih ya. Subuh Putih di kawasan Kelurahan Serdang yang dikelola dan dikoordinir oleh para pimpinan kita di dua masjid Indonesia. Bersama kita ada Bapak Ahmad Zainuri, Ketua Dewan Masjid Indonesia Antik Sumur Batu. Sedang. Sumur Batu di sini. Saya kasih informasi dari nanti sedang gitu ya, Quran satu saya yang satu saya ada yang saya di sini. Kemudian tentu Bapak Haji H.S. Riono, pimpinan cabang DMI Kecamatan Kemayoran, Bapak Haji Ali Rahmat, penasehat DMI Kecamatan Kemayoran, dan tentu Sahibul Bait, Sahibul Masjid, Ketua DMI Masjid Al-Ihsan, Bapak Haji Insinyur Anwar Hanifuddin Entin, dari penyampaian sambutannya, dan tentu juga kepada Bapak Lurah kita yang masih grace, masih baru, dan usianya, Bapak Nur Pandi. Nur Pandi. Tadi saya sudah perkirakan ini kasihnya dari Sunda nih. Kalau punya, karena itu orang Sunda katanya nggak pernah kena fitnah gitu. Kena fitnah. Mereka punya Nur Pandi. Ternyata dari Bogor, aslinya dari Bogor, dari lahir di Jakarta. Nama sekali terima Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita oleh Allah dibangunkan, dipertemukan di masjid Al-Ihsan ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ihsan, dan dengan gerakan ihsan itu mudah-mudahan kita akan terus bisa berbagi ihsan. Dan dengan cara itu kita akan mendapatkan jalan ihsan lagi. Dengan itu maka insya Allah tema yang dimintakan oleh kita untuk kita bahas terkait dengan peran umat Islam untuk menjaga keindonesiaan ini akan bisa kita wujudkan. Tapi ini judulnya agak aneh gitu. Pengajian Ahad Putih, tapi judulnya tentang peran umat Islam Indonesia menjaga keindonesiaan. Tapi sini aneh, kalau kita ngajinya jauh, ya memang harus gitu. Tadi ayat yang tadi saya bacakan itu dalam surah Saba. Surah Saba itu kalau kita mengaji, dia masuk dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan oleh Allah pada periode Makkah sebelum Allah menghijrahkan Rasulullah ke Madinah. Salah satu dari kekhasan ayat-ayat Makkiyah atau surah-surah Makkiyah adalah mengajarkan tentang akidah. Mengajarkan tentang akidah. Akidah bukan akidah. Akidah itu adalah tentang tauhid, tentang keimanan. Nah ternyata dalam surah Makkiyah itu, selain daripada surah Saba ini, banyak juga surah-surah yang lain yang menandakan tentang pentingnya kita mencintai kawasan di mana kita berada dan apa peran yang kita lakukan. Misalnya, anak-anak kita sekalian yang hafal surah, hafal juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30 saja. Nah, memang Al-Quran kita kan tidak banyak, 30 juz saja. Yang nanti ada, dulu katanya ada mantan menteri yang sangat girohnya luar biasa gitu ya. Datang ke satu pesantren dan ditemui oleh kiainya dan bertemu dengan anaknya, dan Pak Kiai bilang, alhamdulillah anak saya sudah hafal 30 juz. Pak mantan menteri ini karena sangat girohnya, kita tanya lagi, jadi kurang berapa juz lagi?
maksudnya mungkin juz pisang atau juz mangga gitu. Juz 30 itu ada beragam surah yang dari namanya saja menandakan bahwa kita itu secara akidah, secara keimanan diajarkan untuk mencintai kawasan di mana kita berada. Bahkan ada namanya surah Al-Balad, ya kan? Apa surah Al-Balad? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Surah Al-Balad, surah tentang negeri. Negeri itu apa? Memang adalah Mekah. Tapi nanti kita akan bertemu dengan kaidah dalam ilmu tafsir, ada kaidah al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Yang menjadi rujukan utama adalah bukan sekedar tekstualnya, bukan sekedar latar belakang turunnya ayat Al-Quran, tetapi bukan nilai keumuman daripada satu ungkapan dalam Al-Quran. La uqsimu bihadzal balad, ya memang kita diperintahkan untuk mencintai negeri Mekah, karena itulah Allah menjadikannya sarana untuk berkosam, untuk bersumpah, tapi juga karenanya mencintai negeri di mana kita berada. Ada lagi surah At-Tin, ya. Apa surah At-Tin? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Lagi-lagi wa hadzal baladil amin. Tapi sebelum itu kan surah Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin. Wat-tin tentang pohon-pohonan. Pohon-pohonan masuk kelompok perdu, buahnya manis, itu At-tin. Waz-zaitun, zaitun itu pohon yang berumur bisa ratusan tahun. Buahnya tidak manis, buahnya gurih atau asam antara itu. Baru kemudian buah turi sini. Ini kalau ada santri agak nakal, dia bertanya, Ustaz, buah tin kita tahu, buah zaitun juga kita tahu. Kalau buah turi sini kayak apa bentuknya? Ya nggak ada buah turi sini, ya. Turi sini adalah nama gunung atau nama kawasan. Buah adalah baladil amin. Jadi Allah berkosam ataupun bersumpah dengan menyebutkan nama-nama dari tumbuh-tumbuhan di mana warga berada, bahkan nama gunung di mana warga berada, selain daripada nama negeri. Dalam surah Makkiyah juga ada tentang penghormatan terhadap adat istiadat, selama itu adalah satu yang tidak berkonotasi munkar atau negatif. Misalnya dalam kandungan surah Makkiyah ada surah Quraisy. Katakan surah Quraisy. Li'ilafi ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Jadi kita diperintahkan untuk menghormati tradisi. Dalam konteks itu adalah bagaimana orang-orang Quraisy dahulu berdagang. Kalau musim panas ke kawasan di Syria atau di Damaskus, kalau musim dingin ke kawasan di Yaman. Karena Yaman itu sebelah selatan daripada Mekah. Itu kalau Mekah musim panas di sana dingin. Demikian juga di Damaskus. Kalau di sana, kalau di Mekah lagi musim dingin, kalau di Mekah musim panas, di sana musim dingin. Jadi kondisinya membuat berniaga itu jadi apa? Yang saya katakan dari 3 surah itu ditambah dengan surah Saba, jadi kita akan selalu populer yang ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ternyata ungkapan ini adalah bukan ungkapan dalam ayat-ayat Madaniyah ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, dan kemudian semuanya dikaitkan dengan keimanan. Dan memang salah satu ciri khas daripada surah Madaniyah adalah ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi justru terkait dengan surah Saba, yaitu ketika kita masih berada di Mekah, akidahnya mengajarkan kepada umat tentang pentingnya menghadirkan negeri yang disyukuri supaya menghadirkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan negeri Sabah adalah negeri yang ada ratusan tahun sebelum Rasulullah hadir. Dia adalah negeri di Yaman yang umatnya dalam tanda kutip bukanlah umat Nabi Muhammad, karena memang mereka adalah umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi sebutannya dipakai untuk satu kondisi di mana cita-cita berbangsa dan negara itu diwujudkan, yaitu menghadirkan baldatun thayyibatun wa rabbun. Maka kesimpulan dari semuanya, tema kita insya Allah tetap relevan. Karena bahkan bagian dari akidah adalah mencintai negeri di mana umat Islam berada, mencintai tumbuh-tumbuhannya di mana umat Islam hidup, mencintai alamnya di mana umat Islam berada,
bahkan mencintai adat istiadat selama tidak menghadirkan kemungkaran. Adat istiadat di mana umat Islam ada. Nanti karena kalau dalam fikih nanti kan ada satu usul fikih ya, ada kaidah tentang al-urf, tentang al-adatul muhakkamah. Imam Malik akan menggunakan ungkapan amal ahli Madinah gitu. Jadi dengan perkataan ini maka sudah seharusnya antara kita Muslim di Indonesia dengan Indonesia di mana kita berada tidak ada sekat, tidak ada barrier. Seolah-olah kemudian kita melihat Indonesia ini negerinya orang kafir gitu ya. Di Indonesia ini nggak ada urusannya dengan umat Islam. Dulu Rasulullah ketika beliau sudah hijrah ke Madinah sekalipun, beliau masih mengingat negeri asalnya yaitu Mekah. Bahkan beliau menyampaikan bahwa inni la'alam annaki ahabbu abdillahi ilallah. Demi Allah aku tahu bahwa Mekah ini beliau sudah ke Madinah adalah tanah Allah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Seandainya penduduk Mekah tidak membuat aku harus pindah dari Mekah, aku tidak akan pernah pindah dari Mekah. Suatu ketika beliau juga mengingat kembali satu tradisi yang dulu pernah terjadi di Mekah dan beliau terlibat, namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu artinya adalah koalisi kebajikan, bukan koalisi kejahatan, koalisi kebajikan. Koalisi kebajikan itu apa? Jadi waktu itu Rasul masih muda, masih remaja. Tiba-tiba terjadilah peristiwa ada orang Yaman, seorang pedagang dari Yaman berdagang di Mekah, berkongsi dengan orang Mekah, tapi kemudian dia didolimi, dikerjain, sehingga dia rugi atau bangkrut. Nah, dia lapor kepada para pimpinan di Mekah. Ternyata para pimpinan terbelah. Ada yang membela orang Yaman yang didolimi ini, ada yang membela sesama orang Quraisy, orang Mekah. Kemudian bahkan sampai terjadi perang. Dalam perang ini Rasulullah diajak oleh paman-pamannya yang baik-baik untuk membersamai membela orang Yaman yang didolimi itu, dan Rasulullah bertugas menyiapkan alat perang. Dan Rasulullah mengikuti paman-pamannya membela keadilan, menegakkan keadilan, membela orang yang didolimi. Dan kemudian beliau menang. Jadi membela orang yang didolimi tanpa mempertimbangkan latar belakang sukunya apa, tanpa mempertimbangkan latar belakang agamanya apa, Rasulullah berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Ketika beliau sudah di Madinah dan beliau sudah menang, beliau ingat kembali tentang kebaikan dari koalisi kebajikan nih, Hilful Fudul. Beliau mengatakan, "Dzalikal hilfu law nu'idu ilaihi fil Islam la ajabtu." Koalisi semacam itu kalau aku diajak kembali untuk melakukannya dalam konteks keislaman, pasti akan aku mengikuti. Jadi dari perkara Islam ini, Bapak dan Ibu hormati, sekali lagi kita diingatkan kembali oleh akidah kita dan bahkan keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk kemudian mencintai negeri di mana kita berada, dan termasuk juga mengikuti beragam kesepakatan yang sudah dilakukan. Itu dulu tadi. Maka kalau di Muhammadiyah kan ada sebutan ya. Kalau NU menyebut Indonesia ini adalah Darussalam. Kalau Muhammadiyah menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah itu artinya negeri kesepakatan dan negeri kesaksian, di mana kita harus berperan memberikan kesaksian kita atas Indonesia kita ini. Negeri kesepakatan seperti di Rasulullah mengingat tentang Hilful Fudul. Karena memang negeri ini, bagi hormati, negeri di mana umat Islam mempunyai peran yang luar biasa, amat sangat mendasar. Tanpa peran ini ada Indonesia. Ya. Maka sering saya sampaikan, kita kan sering teriak NKRI harga, NKRI harga, sekalipun harga barang nggak pernah mati. Artinya harga mati juga. Tapi saya sering bertanya nih kalau bisa mati. Hadiahnya umroh dengan syarat gak buka Google. Kalau buka Google nanti yang berangkat umroh Google. Kan kita teriakan kita yang kayak harga mati. Ini berani menjawab pertanyaan saya dengan syarat gak buka Google. Ya, ini pertanyaan sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab dengan benar.
di mana-mana jabatannya dan belum ada jawaban yang benar. Ini kalau bisa menjawab 100% benar, umroh berangkat dari Serdang. Tapi kalau benarnya hanya 50%, umroh juga berangkatnya dari Jeddah. Karena ada yang mengambil mikot di Jeddah. Tapi kalau benarnya hanya 25%, ya nggak boleh bonus menjawab. Berangkat umrohnya dari Tanai. Pertanyaannya, tapi sekali lagi tidak boleh bukan kita uji kejujuran sekali uji pengetahuan. Kan lagi ya, nah, mohon diceritakan kembali bagaimana Indonesia kembali menjadi NKRI. Tolong ceritakan bagaimana Indonesia kembali menjadi NKRI. Cerita nggak menjawab, tapi sudah terlalu browsing. Jadi sekali lagi tidak boleh buka duit. Silakan jawab. Hadiahnya umroh. Kalau benar 1% berangkat dari Serang, kalau perlu dari Masjid Al-Ihsan. Kalau benarnya hanya 50% berangkatnya dari Jeddah. Kalau berangkatnya 25% berangkat dari Tanai. Karena waktu kita beda, saya kasih waktu. Silahkan, ada yang mau jawab? Saya hitung sampai 5 ya. Setunggal kali Tigo. Silakan Pak. Bubar nyaris tahun berapa itu Pak? Tahun 56 apa ya? Salah. Sabun? Nyambut. Yang lain? Jadi dulunya bubar nyaris sudah. Saat saya tambah lagi karena terkait dengan pengajian kita berarti di situ ada peran Partai Islam. Tentu kan PKS belum lagi. Saya coba. Bubar nyaris. Dulu berikutnya adalah ada peran Partai Islam. Monggo. Karena saya ingin nanti nyampe pada penegasan tentang kan kita selalu diajarkan Bung Karno gitu ya, jas merah. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi sejarahnya umat Islam dilupakan, ya sampai hari ini belum ada yang jawabnya. Padahal di situ ada peran umat Islam yang luar biasa. Maka saya juga selalu menyampaikan jas merah yes, tapi jas hijau juga yes. Apa itu jas hijau? Jangan sekali-kali menghilangkan jasanya para ulama. Jadi NKRI ini ada jasa besar para ulama, Pak. Nah itulah itu berikutnya. Ada RIS, ada Partai Islam, ada ulama. Ayo monggo. Masih integral, betul? Tanggal itu. Manasir tanggal. Sudah ada tanggal pula lagi masih integral, Muhammad Nasir. Sekarang tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tadi 1-3 guys, sekawan 4. Satu lagi terakhir. Jadi saya sendiri berangkat umroh ini. Ya, mohon maaf. Dirinya Mas Sumi, Mas ya? Enggak, Mas Sumi tahun 47. Saya tahun 45, November tahun 45. Baik, saya jawab ya. Itu terkait dengan tadi betul. Jadi ada terkait dengan hadis. Jadi Indonesia ini merupakan hasil jihad, ijtihad, mujahadah, tentunya hadiah dari tokoh-tokoh umat Islam, para alim ulama, baik yang terhimpun dalam ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PUI. PUI itu adalah Persatuan Umat Islam. Jadi di anggota BPUPK itu dari 60-an tokoh ada 3 dari PUI, Persatuan Umat Islam. Ada Kiai Haji Anwar Sanusi, ada Kiai Haji Abdul Halim, ada Dr. Syamsuddin, ada 3 dari Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Bagus Hadi Kusumo, dan Kiai Haji Abdul Kaham Mutakir. 3 juga dari NU, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Maskur, dan Kiai Haji Samun. Dari tokoh umat Islam, dari Partai Islam ada Haji Habibur Joko Suyoso, ada Haji Agus Salim, dan seterusnya. Inilah beliau-beliau yang kemudian membersamai tokoh-tokoh bangsa, menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, menyepakati Piagam Jakarta, menyepakati Indonesia dimerdekakan tanggal 17 Agustus, menyepakati Undang-Undang 45. Dan ketika Indonesia sudah merdeka,
Belanda tidak mau membiarkan Indonesia merdeka. Mereka serang, mereka serbu Jakarta ini. Bahkan Jakarta jadi ibu kota itu nggak lama. Tanggal 17 Agustus jadi ibu kota, tapi tanggal 4 Januari tahun 46 ibu kota sudah pindah ke Yogyakarta. Mengapa? Karena Jakarta diserbu oleh Belanda. Dipindah ke Yogyakarta, dan kemudian sebelum itu pada tanggal 18 September 18 Oktober tahun 1945 itu Belanda sudah mendompleng sekutu untuk kemudian menyerang dari Surabaya. Dan waktu itu terjadi kemudahan. Panglima Besar TNI kita adalah seorang tokoh dari Muhammadiyah, Jenderal Besar Sudirman. Beliau menyampaikan pada Bung Karno, Presiden Indonesia, bahwa kita tidak mungkin melawan tentara sekutu itu. Apalagi mereka baru menang perang di Asia Timur Raya. Maka ya karena tentara kita sangat sedikit, pelawatan kita sangat sedikit, sementara musuh luar biasa sangat banyak. Sehingga karenanya yang perlu kita lakukan adalah minta tolong pada para ulama. Mereka nanti dengan semangat jihadnya akan bisa menggerakkan dan mengalahkan para sekutu termasuk Belanda yang dompleng tadi itu. Kemudian Bung Karno mengirim utusannya, dan kemudian bertemulah dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari, dan kemudian Ki Haji Asy'ari tanpa bamibu dikumpulkanlah para ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya, dan kemudian memfatwakan apa yang disebut dengan risalah jihad atau fatwa jihad. Fatwa jihad itu ada 3 isinya. Pertama, mempertahankan Indonesia merdeka dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain bagi siapapun yang berada di daerah jihad. Karena di Surabaya berarti yang berada di sekitar Surabaya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban individual yang tidak bisa gugur kecuali dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang kedua, siapapun yang membantu Belanda menjajah kembali Indonesia, dan siapapun yang sebelum itu yang ketiga. Yang kedua, siapapun yang meninggal dalam melaksanakan fardu ain ini, maka dia ibarat jihad fisabilillah, mati syahid. Mati jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada yang iseng proses kalau yang mati di jalan Tamrin bagaimana? Ya, jawaban saya kalau ditanya kalau yang meninggal itu Anda sekarang ada di mana? Kalau di surga ya berarti bisa bilang, kalau nggak di surga ya berarti tidak. Yang ketiga, siapapun yang membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia boleh dihukum mati. Luar biasa ya, dasar wajib yang fardu ain, pahalanya disampaikan, dan kemudian yang mengkhianati dihukum mati. Itu NU. Apakah Muhammadiyah juga membuat fatwa sejenis? Iya. Kalau di NU namanya fatwa jihad, di Muhammadiyah namanya risalah jihad. Itu dibuat tanggal 28 Mei tahun 1946. Jadi begitulah para ulama kita dari NU, dari Muhammadiyah, mereka bersatu padu memfatwakan tentang jihad, membela kembali Indonesia supaya tidak dijajah kembali oleh Belanda. Bahkan pada waktu itu para ulama kita dari NU Muhammadiyah membuat laskar. Ada namanya laskar santri, ada namanya laskar kiai. Kalau di Muhammadiyah namanya askar ababil, kayak burung ababil gitu ya. Ada namanya laskar Hizbullah, ada namanya laskar Sabilillah, supaya membersamai TNI mempertahankan Indonesia merdeka. Inilah yang kemudian saya sebut, ini sudah arahan kita penting. Saya tadi menyebut tentang jas merah, jas hijau. Jas hijau tadi yang saya sebutkan tadi, ya kayaknya baru kedengaran ya. Ada askar ababil baru dengar, ada risalah jihad baru dengar, ada fatwa jihad baru dengar, ada laskar santri baru dengar. Itulah karenanya pentingnya jas merah. Ya, kita harus ingat sejarah. Tapi sejarah umat Islam jangan dilupakan, karena ternyata pada lupa, ya kan? Kalau kita tidak mengenal siapa yang mengembalikan Indonesia merdeka tadi, RIS selesai tanggal 27 Desember tahun 49. Pada tanggal 3 April tahun 50, Muhammad Nasir, Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR RIS, menyampaikan tentang pentingnya kita kembali pada cita-cita Indonesia merdeka, yaitu menjadikan NKRI tidak menjadi RIS.
Begitulah tanggal 18 Agustus tahun 45 disepakati dalam Undang-Undang Dasar kita di bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia kita ini adalah NKRI, bukan yang lain. Nah, ketika Belanda merubahnya menjadi RIS, tampillah tokoh partai Islam Masyumi di DPR RIS, dan setelah bermusyawarah dengan seluruh partai kemudian beliau menyampaikan mosi integralnya dan Indonesia kembali menjadi negara merdeka bernama NKRI, diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1950. Indonesia sebenarnya mengenal 2 kali proklamasi Indonesia merdeka 17 Agustus 45 dan proklamasi menjadi NKRI 17 Agustus tahun 1950. Jadi apa kewajiban kita setelah kewajiban kita adalah mengetahui sejarah ini supaya apa? Kita betul-betul merasa memiliki Indonesia itu. Indonesia ini adalah milik umat Islam juga. Indonesia ini bukan pembelian Belanda, bukan pembelian Jepang, bukan pembelian komunis, bukan pembelian kapitalis, bukan pembelian kelompok penjajah. Indonesia ini juga hasil perjuangan, hasil jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah dari tokoh-tokoh umat Islam, dari umat Islam ya, santri ya, kiai ya, Sabilullah, Hizbullah, Askar Ababil dan semuanya. Sehingga sudah sangat seharusnya bila kita setelah mengetahui ini kemudian mensyukuri karena memang para ulama bisa dan berhasil menyampaikan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia kita ini merdeka sekali lagi bukan karena kepungahan, bukan karena kekufuran, bukan karena kemusyrikan, tapi karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dari keinginan yang luas supaya terlibat bangsanya yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi yang kedua adalah supaya kita mensyukuri, menjaga mensyukurinya supaya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, dalam konteks yang paling dekat saya kira jamaah kita di luar Indonesia, di Serdang, di Kemayoran, di Alisan dan sekitarnya penting betul untuk mensyukurinya dengan menjadikan kegiatan kita Ahad Putih maupun kegiatan di masjid, di musola. Tadi Pak Lurah kami menyampaikan kesediaannya untuk bersama seluruh warga. Bagaimana kita menghadirkan betul-betul musola yang makmur, masjid yang makmur selain dengan jamaahnya, makmur juga dengan kondisi masyarakat yang makmur, yaitu yang tidak lagi menjadi ya kalau kemarin tadi sudah ada program nabung dan lain sebagainya, program zakat dan seterusnya. Kalau kemarin dalam kondisi mustahik ya, mudah-mudahan nanti akan juga bisa naik pelan-pelan menjadi muzaki sehingga betul jadi baldatun thayyibatun dengan kegiatan masjidnya menjadi rabbun ghafur. Tampillah kemudian seperti yang dalam surah Quraisy yang tadi saya bacakan di depan, umat ini menjadi umat yang ya'buduna rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itulah peran kita untuk kita menjaga keindonesiaan kita karena memang banyak sekali yang ingin menyingkirkan umat Islam tadi dengan sejarah ditutupi, sejarah dibuang. Ada buku Pak diterbitkan oleh kementerian ya, untuk kita koreksi di DPS dengan begini ditarik. Buku ini tentang kamus sejarah Indonesia. Jilid pertamanya bahkan menghilangkan peran para ulama dengan tidak menyampaikan mereka dalam judul. Ya Yasin Nasai nggak ada, Kejuan Hasim nggak ada, dan Muhammad ya Mas Mansur tidak ada, Mas Sumi, Mr. Saudara Negara Muhammad Nasir tidak ada. Dari kelompok umat Islam anak-anak muda yang tadi berperan luar biasa menyatakan Indonesia merdeka, Jong Islami Tembon tidak ada. Jadi ini juga penting untuk kita waspadai. Supaya sekali lagi keberadaan umat Islam ini sekarang ini kita menjaga agar Indonesia kita tetap utuh sebagai negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah SWT. Karena sekarang ini berlaku banyak kedaruratan yang menandakan berkah dan rahmat itu tidak dipentingkan. Indonesia disebut sebagai darurat moral. Bentuk kedaulatan moralnya Indonesia darurat pornografi anak. Indonesia adalah negara yang warganya paling banyak mengunduh konten pornografi. Indonesia disebut sebagai negara darurat pinjaman online. Indonesia darurat narkoba. Nah ini apa ini namanya nih? Sementara kita membayangkan tentang Indonesia emas. Nah kalau anak mudanya kemudian sudah terjerat dengan narkoba, judi online, pornografi, nanti akan muncul bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Karena generasinya lemas. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah dengan memahami sejarah tadi dan memahami tentang Islam kita, nama Islam ini mempunyai jasa yang luar biasa di Indonesia merdeka. Saya berharap kita semuanya berkontribusi. Tadi Pak Lurah sudah menyampaikan sekiannya, kami debat dengan sekretaris luar, Dewan Masjid Indonesia dipati satu kata,
kita mempunyai satu sikap besar, yaitu menjaga Indonesia kita supaya menjadi negeri yang merdekanya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, supaya perjuangan para ulama tadi tidak menjadi sesuatu yang selesai pada zamannya, tapi akan bisa sudah diwariskan kita semuanya untuk kita wariskan pada generasi yang akan datang, menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya kira demikian, Bapak Ibu hormati. Tadi sudah disarankan tentang waktu masuk di waktu syuruk. Saya silakan bila ada yang ingin dipertanyakan. Sampai kita nanti sholat syuruk. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada satu atau dua penanya yang berkaitan dengan tema dan juga tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita. Satu lagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ini Pak Kiai ke wawasan kita. Berdasarkan kaidah fikih ya, tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan pemerintah itu wajib mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Makanya tema ini kita tambah perlebar, kewajiban umat Islam yang jadi pejabat bertanggung jawab untuk bukan Indonesia, kebaikan Indonesia. Karena Pak Kiai itu sebagai anggota DPR juga, MPR juga, kami ini sebagai orang kecil ingin bertanya bagaimana kronologisnya. Saya tidak ada maksud menyalahkan pemerintah, nggak ada, cuma ingin tahu kronologisnya mengapa HGUIKN sampai 190 tahun, nggak masuk akal. Gimana kronologis, karena itu dari undang-undang kita tahu. Terus kenapa juga Omnibus Law itu kan itu mereka kecil. Itu gimana maksudnya apa? Karena harus manutun bil maslahah. Itu kan sangat tidak maslahah. Pak Kiai ini kan jadi anggota dewan MPR juga gitu kan. Bagaimana peran umat Islam yang menjadi anggota dewan kok bisa lolos undang-undang yang sangat tidak maslahah untuk orang Indonesia? Ini cukup padat jawabannya. Terima kasih Pak Kiai. Semoga Pak Kiai banyak Indonesia. Ya, langsung dijawab aja ya. Ya, silakan kepada Bapak Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan satu tapi jawabannya sama. Saya coba ringkas saja. Betul, atas seluruh jalan raya di manut itu masalah. Manut itu bahasa Jawa kan ya? Manut. Enggak, bahasa Arab, bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Kayak kata-kata kafah itu kan Jawa bilangnya itu dari kata kabeh. Enggak, justru kabeh itu dari kafah. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Benar, memang ada masalah ini. Tapi juga jawabannya kalau tadi ditanya apa peran anggota DPR yang beragama Islam pasangan mundur. Anggota DPR itu menjadi anggota DPR bukan maunya sendiri, karena dipilih oleh rakyat. Seandainya rakyat memilih anggota DPR yang seluruh tadi itu yang malah hanya satu fraksi, Pak, PKS. Yang lain pada terima. PKS menolak sejak dari rancangan undang-undang kita sudah tolak, baik itu IKN, baik itu Omnibus Law, Cipta Kerja. Hanya satu partai yang siap dari awal menolak dan sampai terakhir menolak dan sampai hari ini masih menolak. Jadi pertanyaan saya atau kritis saya, seandainya PKS mayoritas di DPR, selesai ini urusan, Pak. Bagaimana PKS jadi mayoritas kalau dipilih oleh rakyat? Susahnya rakyat ternyata nggak milih PKS yang mayoritas sebagai mayoritas. Ya, jadi gimana coba? Ini tentu bukan mana dulu ayam atau telur, bukan. Inilah bagian daripada mas'uliyah, tanggung jawab kita semuanya. Sudah amat sangat jelas bahwa kita mengajukan demokrasi. Dan demokrasi itu rakyat memilih, bisa pecah, bisa begitu. Kalau sekarang nggak bisa. Paling ya ada ancaman dikit-dikit lah. Saya tahu ada tokoh kita diancam juga di situ. Tapi kalau nggak mau juga nggak ada apa-apa. Jadi saya mengatakan bahwa dua undang-undang tadi ditolak oleh fraksi PKS. Sayangnya kami hanya sendirian.
Dan sayangnya umat perlu memberi suara yang banyak bagi PKS. Kami hanya punya 50 kursi, Pak. Dari 575 kursi. Tadinya dikasih nggak sebanyak-banyak 200 kursi aja. Oh, Ustaz selesai nih, Pak. Dikasih tadi dipilih pada waktu pemilu. Nah, sudah kayak gitu juga. Kan sikap ini seluruhnya terjadi sebelum pemilu 2020, Pak. Semua udah tahu. Apakah rakyat mengapresiasi sikap PKS? Enggak, itu lah. Apa buktinya? Jakarta nggak nambah. Kita 5 anggota DPR tetap aja 5. Padahal yang memperjuangkan Jakarta sebagai tetap ibu kota Indonesia supaya nggak kita. Tapi warga Jakarta ternyata nggak memberi apresiasi dan reward bagi PKS. Cuek. Dari 5 tetap aja 5. Yang lain-lain nerima malah tidak bernaik. Ada yang naik 100%. Dan naiknya 200% Pak. Dari 0 kursi jadi 2 kursi. Padahal dia nerima di Jakarta dipindah. IKN dia terima, kemudian Omnibus Law diterima. Warga Jakarta malah ngasih tambahan 2 kursi, Pak. Hebat kan? Jadi kalau ingin ditanya, dan mereka musuh-musuh loh Pak semuanya. Jadi inilah kondisinya. Jadi yang dibayangkan bahwa semua anggota DPR yang Muslim itu kemudian seperti bapaknya. Mungkin kalau bapak mungkin kemarin milih PKS mungkin ya. Dan amanah itu sudah kami tunaikan, kami laksanakan maksimal dan syukurnya alhamdulillah Allah hanya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sebab kalimat Allah tidak mengatakan kalau Anda gagal jatuh dirilah. Enggak. Kalau Anda belum menang minum baygon, enggak. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi kalau menginginkan agar beragam kemaslahatan itu bisa betul-betul diwujudkan melalui jalur demokrasi, tandailah partai apa bersikap apa, anggota DPR apa bersikap bagaimana. Kalau kemudian diinginkan apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat, yang sesuai dengan harapan itu besarkanlah, supaya nanti pada gilirannya ketika kita akan memperjuangkan apa, terutama IKN, melalui Omnibus Law, itu akan bisa menjadi kita bisa. Jadi kami tetap mengkritik 190 tahun itu jelas tidak masuk akal, bertentangan dengan undang-undang. Nah, Jepang hanya 3,5 tahun menguasai Indonesia saja kita sebut penjajah. Ini 190 tahun menguasai ibu kota negara. Ini apa namanya? Tapi karena lagi-lagi kami hanya segitu-gitunya, jadi jalan terus. Coba kalau misalnya kemarin setelah kita tolak, ini kan setelah pemilu kan? Kemudian setelah pemilu. Kalau kemudian kemarin misalnya PKS dari dalam pemilu 2024 suaranya melejit luar biasa gitu, kita akan sebagai berwibawa atau tidak? Ternyata kita cuma nambah 3 kursi Pak. Di 3 Jakarta malah kota yang kita bela-belain ini 1 kursi pun nggak nambah. Itu pun kursi kedua harus saja lewat Pak. Kalau kemarin PSI masuk, kursi PKS di Jakarta kurang 1. Padahal Jakarta lah padahal PKS lah satu-satunya partai yang membela Jakarta supaya tidak dipindah, supaya tadi tidak kena masalah 190 tahun dan seterusnya. Tapi warga Jakarta ternyata habis saja kami kurang 1 kursi. Nah jadi inilah jumlah partainya Pak. Jadi ini kalau ini akan dianggap satu hal yang kita prihatin ya sebagian kegiatan. Tapi yang jelas secara norma kedua hal itu kami sudah menolak secara terbuka di DPR, di rapat paripurna, di rapat di balek kita menolak keduanya bahkan sejak dari awal. Tapi ada pasal yang kami usulan kami terima Pak tentang masalah Omnibus Law. Tadinya Pak dalam rancangan undang-undang Omnibus Law itu ada yang lebih ngeri lagi. Karena tadinya di sana disebutkan satu ayat, satu pasal yang mengatakan bahwa merubah undang-undang tidak lagi memerlukan persetujuan DPR. Merubah undang-undang tidak cukup dengan peraturan pemerintah. Kita tolak keras pemerintah berhasil itu. Sebab ini sudah bertentangan dengan konstitusi. Dalam konstitusi kita itu disebutkan bahwa yang hanya peraturan pemerintah bukan untuk menolak undang-undang, tapi untuk melaksanakan undang-undang. Jadi kalau semuanya melalui peraturan pemerintah dan DPR tidak dilakukan, yang keluar dari DPR, alhamdulillah itu berhasil. Jadi tetap harus melalui DPR. Tapi yang lain, banyak hal yang lain kita berhasil, tapi secara umum masih mereka melakukan itu tentang Omnibus Law. Tapi kita tetap sekali lagi kita tetap menolaknya. Jadi kalau tentang IKN ya kita tetap menolak. Termasuk tentang 190 tahun itu Bapak cukup kritis dan rajin mengikuti berita di media. Karena kami di Komisi 2 Bapak dan Nili Serah kami berusaha mengimbau dengan tegas
tenang kan dulu zaman Belanda saja orang. Zaman Belanda saja ketika mereka memberikan hagin itu hanya 60 tahun. Belanda aja masih hanya 60 tahun. Jadi masih 90 tahun. Dan tidak ada yang ngambil. Tidak ada yang invest. Sampai hari ini belum ada Pak investor. Ini juga bukan janji lagi, ini menyampaikan fakta yang disampaikan sendiri oleh Pak Bahlil, Menteri UKM, Menteri investasi itu. Bagaimana bahwa ini pernyataan sekitar 2 minggu yang lalu bahwa belum ada investor asing. Hanya kemarin kan beliau undang investor lokal kan, dan ada investor lokal yang invest, tidak ada. Padahal sudah dikasih 110 tahun. Dan dengan 35 tahun pajak 0. Itu kan aneh juga itu. Kita di Jakarta aja pajak dibagi-bagi lagi, ya kan? Yang zaman Pak Anies pajak properti bawah 2 miliar kena pajak kan? Sekarang dipajakin kan? Dan di DKI sana yang mau invest 35 tahun pajaknya 0 rupiah. Dan nggak ada yang ambil. Ya itulah. Tapi ya gitu sikap PKS yang nolak ternyata kita sebar ke Jakarta. Bersikapnya hampir hilang kurang satu kan. Pejabat lagi. Ya, jadi inilah kondisinya Pak. Jadi ini menjadi kepedulian keprihatinan kita semuanya. Mudah-mudahan ada baiknya. Masih oke. Yes. Ya nanti kita lanjut mungkin dengan diskusi dan sarapan pagi bersama aja karena waktu sudah lewat dari surut. Mungkin nanti setelah ini kita berdoa dipimpin oleh Bapak Ustadz dan dilanjutkan dengan ramah tamah, salam-salaman, kemudian kita foto bersama dan kita juga ada